Kita lanjut ke Kiai Holil dari potongan video yang menyebar mulai dari salam Yahudi. Kemudian berzina boleh dilakukan asal bisa ditembus dengan uang atau barang. Selanjutnya tata cara sholat di Al Zaitun. Apakah semua indikasi tersebut tidak bisa langsung dibantah dengan dalil dan landasan? Satu-satu kita sudah sampaikan seperti umpamanya perempuan boleh menjadi khotib Jumat ya bagi laki-laki. Karena kalau buat perempuan nggak apa-apa. Kita sudah keluarkan fatwanya nomor 38 tahun 2023, 2 minggu lalu. Kita udah keluarkan. Jadi yang sudah kita mendapatkan informasi utuh dan kita sampaikan. Nah yang lain kita memang ada yang menggunakan metode istiqra itu. Satu-satu nanti sesuai dengan kebutuhan. Termasuk yang kita akan berikan bisa berupa fatwa, bisa berupa keterangan dari MUI kepada pihak penegak hukum. Dan itu semua ada dalilnya yang kita sampaikan. Nggak mungkin kita di luar dalil itu. Maka permintaan kepada kita dan otoritas ya. Kalau bicara otoritas kepada kita yang kita akan sampaikan kepada publik dan kepada pemerintah. Gitu. Ya, fatwa yang dimaksud tadi berbunyi seperti apa Pak Kiai? Khotib Jumat itu bagi perempuan, kalau dia untuk Jumatan perempuan, meskipun Jumatan tidak wajib buat perempuan itu boleh. Tapi khotib perempuan bagi Jumatan laki-laki maka tidak boleh karena khutbah adalah bagian dari rangkaian sholat Jumat. Dan itu tidak sah. Nah kalau itu sampai dia melakukan sah dan meyakini bahwa perempuan boleh jadi imamnya laki-laki dalam Jumatan, itu adalah menjadi kesesatan. Kalau dia hanya melaksanakan itu bisa jadi penyimpangan. Tapi menjadi kesesatan artinya sesuatu yang sudah disepakati tidak boleh menjadi dibolehkan itu menjadi sebuah kesesatan. Maka kita minta bertobatlah dalam kasus ini kalau memang dia meyakini. Karena ini tidak dilakukan baru mengatakan nanti kita akan melakukan khutbah Jumat yang membaca adalah perempuan. Kan ini sudah banyak reaksi-reaksi kita sampaikan mamanya berkenaan dengan fatwanya. Berkenaan nanti dengan penistaan, penodaan seperti hanya mengatakan tadi mamanya tentang Allah nanti nggak ngerti bahasa Indramayu itu kan orang yang seperti kita kepada zat yang maha kuasa ya dimisilkan itu kan kita terasa nih ini soal rasa ya nanti bisa diuji di dalam ahli bahasa. Ini apakah benar-benar penodaan atau tidak. Tapi rasa kita sudah merasa ada penodaan itu. Kemudian ketika tafassahu fil majalis maknanya itu adalah bagaimana Nabi itu dalam majelisnya dilonggarkan karena ada ahli badar yang datang. Kemudian dimaknai dengan Al-Quran yang dia tidak mengikuti pada kaidah-kaidah itu dengan cara sholat yang physical distancing. Dengan yang menjauh begitu padahal Nabi sudah mengatakan sawu sufufakum. Sudah suruh rapatkan Nabi sudah sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya yang seperti ini sedang proses kita naik menjadi fatwa yang kita sampaikan insya Allah. Kita punya kompilasi videonya ya. Iya, kita coba akan ajak Anda pemirsa dan juga Pak Kiai bersama narasumber lainnya. Ini ada satu pernyataan dari pimpinan Ponpes Al Zaitun mengenai MUI yang saat ini sedang menggali kajian. Kita simak berikut ini. MUI adalah lembaga yang memberikan fatwa sebelum tabayun. Memberikan justifikasi sebelum tabayun. Sudah dikatakan komunis. AS Panji Gumilang komunis. Dasarnya hanya TikTok. Kemudian mengatakan Az-Zaitun sesat. Sudah dikatakan oleh Majelis Ulama. Jadi itu namanya bukan tabayun. Jadi tidak mengerti akhlak tabayun. Itu berarti mengaku ulama tapi mengertikan tabayun saja sudah tidak tepat. Majelis Ulama numpang, katanya sudah meneliti, katanya sudah masuk ke kampus Az-Zaitun. 1 lembar pun surat tidak ada. Penipuan yang menghasut dan mengguncangkan orang banyak. Jangan dikatakan itu sumbernya dari Az-Zaitun. Az-Zaitun tempat pendidikan. Wajib menyampaikan pada tempat pendidikan ini hal-hal yang untuk mendukung anak didik ini menjadi warga negara yang baik. Kemudian datang MUI, katanya sudah meneliti, bohong. Respon Anda Pak Kiai. Yang bohong itu kita apa dia gitu ya. Yang jelas ada suratnya balasan dari dia.
dari lembaga masjidnya itu bahwa Az-Zaitun tidak bisa menerima MUI sampai akhir 2023 karena sibuk dengan kegiatan. Demikian juga kita secara terang-terangan bawa surat dan mau ketemu yang kedua kalinya. Itu juga tidak diterima. Tapi benar belum pernah memasuki Ponpes Al Zaitun. Kalau masuk ada tim, jadi kita ada 3 model dari penelitian. Ini buka saja di sini ya. Yang pertama ada yang terang-terangan tadi mutabayun. Artinya kita ngirim surat, kita mau ketemu baik-baik, mau ketemu. Sama dengan ketika di Gedung Sate, itu juga udah siap teman-teman juga mau ketemu. Tapi nggak mau kalau ada orang MUI. Di situ tuh ada, ya saya sebut di situ itu ada anggota MUI 2 di dalam. Tapi dia nggak tahu. Alasannya kenapa Pak Kiai? Panji Gumilang Iya. kenapa menolak bertemu dengan MUI? Sekretaris komisi, sekretaris tim itu adalah sekretaris MUI Jawa Barat. Kemudian dari pusat itu ada 2, atas nama wartawan dan atas nama pengunjung, itu masuk di dalam. Ketika ada beberapa santri pesantren yang katanya kemarin ada juga di pesantren Madura itu ada 2 juga yang memang tim, yang sudah dibentuk tim dia masuk di dalam. Jadi dia ngomong tidak mau ketemu dengan MUI di depan dia dan direkam sama teman-teman. Jadi kalau yang formal memang nggak pernah masuk yang sekarang secara formal, tapi informal masuk. Tapi saya mendengar, karena saya tidak masuk tim ya, di tahun 2002 itu juga begitu. Tidak mau untuk masuk ke dalam secara terang-terangan, pakai surat, secara resmi nggak bisa. Tapi kan banyak teman-teman yang juga jadi dosen di situ. Begitu juga temannya dosen, nginep di situ tanpa sepengetahuan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara penelitian, kita ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam, ada yang kita minta informasi kepada masyarakat terkait. Baik alumni yang masih aktif, alumni maupun yang sudah keluar dan seterusnya. Kita banyak informasi, bahkan dari pengamat pun kita juga mendapatkan masukan. Jadi sebenarnya kalau dalam kerangka SOP penelitian kami itu kan memang dari informasi didalami, kalau bisa adalah tabayun langsung. Tapi kalau orangnya nggak mau tabayun langsung, ya kita bisa keluarkan keputusan kita. Karena orang minta penjelasan kepada kita dan kita sudah mencoba. Makanya kalau tadi Gus Rafi, ini kok lambat banget umahnya. Kan ini kan sumbernya kita harus klarifikasi dan benar-benar kita sudah benar. Tapi sebenarnya ada tenggat waktu nggak Pak Kiai? Atau MUI agak ngerem-ngerem dulu nih karena ada dugaan, ada backing, ada orang kuat di balik Al Zaitun sehingga wah kita harus hati-hati nih, harus unsur kehati-hatian dijunjung tinggi oleh MUI. Insya Allah kami tidak berpikir soal politik, soal backing. Karena orang nanya hukum sama kami. Jadi MUI tidak bicara soal politiknya dan seterusnya. Kami bicara soal bagaimana menjaga umat, ya bagaimana menyampaikan kepada umat tentang ajaran yang dalam mainstream kami adalah yang benar. Yang salah kita sampaikan salah. Makanya ketika tahun 2002 itu kami sampaikan penelitian. Saya ingin menjawab kepada Panji Gumilang berkenaan dengan mengatakan kita mengeluarkan fatwa. Kami mengeluarkan fatwa itu baru satu yang kemarin yang minggu yang lalu tentang khotib Jumat. Yang lalu itu hasil kajian. Hasil kajian yang lalu disampaikan kalau kurikulum tidak ada penyimpangan. Kita sampaikan yang apa adanya. Tapi berkenaan dengan historis, kepemimpinan, ada dengan ini disampaikan. Tapi itu baru indikasi semua. Dan tidak ada fatwa. Dan setelah itu oleh pemerintah tidak ditindaklanjutin. Saya tidak tahu karena saya belum pengurus MUI. Tapi tidak ada tindak lanjutnya. Dan tidak ada fatwa saat itu untuk Az-Zaitun. Jadi kalau bilang Zaitun kata MUI komunis, kata MUI umumnya Fatwa dari TikTok. sesat dan dari TikTok. Dia yang bohong. Sekarang buka di MUI nggak ada fatwanya. Baik, saling lempar ya Maria. Saat ini Pak Kiai, Sekarang sama-sama buktikan saja. Cari fatwa MUI yang bilang dia komunis. Sekarang cari fatwa MUI yang mengatakan dia sesat. Az-Zaitun, cari fatwanya. Kalau hasil penelitian sementara indikasi, kan beda fatwa sama indikasi. Terduga sesat ya Pak Kiai. Iya, indikasinya enggak sesat. Ini ada hubungannya. Kalau berkenaan dengan kurikulum kita mengatakan enggak ada penyimpangan kurikulum saat itu. Sekarang pun kami tidak mengeluarkan berkenaan dengan Az-Zaitun. Yang akan kami keluarkan tentang Panji Gumilang. Yang akan kami keluarkan. Yang udah jelas-jelas. Jadi kita menyampaikan hukum sesuai dengan tasawurul masalahnya. Secara personal berarti. Secara personal. Kalau mau boleh ke Pak buktikan, Helmi Hidayat. makanya kita bilang kalau mau bukti datang ke MUI. Kalau sekarang kami datangin ke Az-Zaitun dia nggak mau nerima, datang ke MUI kita terima. Konfrontasi saling bukti yang ditujukan Iya. di sana ya Pak Kiai. Ya? Benar. Pak Jadi Helmi kalau Hidayat. mau berani-beranian datang ke MUI. Sekarang kita udah datang ke Az-Zaitun, dia nggak mau nerima. Kita dibilang bohong. Sekarang datang ke MUI. Kapan saja kami terima. Baik. oke. Pak Pak Helmi, izin. Pak Helmi, tadi ada indikasi penyesatan dan kesesatan dan juga kemudian penodaan juga di sana. Anda sepakat dengan hal ini? Saya orang pertama yang barangkali di Indonesia ini menyatakan prihatin. Dan karena itu tidak setuju ada kata-kata sesat dan noda, agama ternoda. Pertama adalah sebutlah misalnya
disebut berkali-kali oleh Kiai oleh Lapis bahwa Panji Gumilang itu sesat. Kalau implikasi sesat apa? Di dalam Islam kalau orang sesat itu ad-dhalun pasti masuk neraka. Yang menentukan orang masuk neraka itu cuma satu, pemilik neraka. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini, di luar sana, di Indonesia, di dunia ini yang berhak menyatakan seorang manusia sesat nanti di akhirat. Lah nasib kita aja belum jelas di akhirat nanti. Kenapa sekarang kita sudah melakukan justifikasi kepada nasib orang di akhirat? Sesat itu biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, bukan kita. Yang kedua, agama ternoda, Allah ternoda. Ini gimana logikanya? Kok Allah bisa ternoda gitu loh? Allah itu kan maha tinggi. Subhanallah. Allah berfirman saja malaikat pingsan. Hanya Jibril yang mampu mendengar firmannya. Tiba-tiba kita anggap ternoda. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Ya kan? Laporkan siapa menodai dia. Kan gak mungkin. Karena itu ketika kita melakukan personifikasi pada Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan Allah ternoda, agama ternista. Coba agama yang berisi nilai-nilai yang sangat tinggi, sangat luhur bisa ternista. Oh kalau gitu kita menganut satu nilai-nilai yang bisa ternista dong. Itu enggak masuk dalam logika saya. Perilakunya dianggap nyeleneh Pak Kiai di lingkungan pondok pesantren, harusnya enggak ada salam ya. Beberapa penyimpangan juga tadi disampaikan. Kalau misalnya saya Panji Gumilang dianggap nyeleneh, sebut nyeleneh. Kalau dianggap bersalah, biarkan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Jangan bilang dia tersesat, jangan bilang dia ternoda. Boleh saya jawab? Nah, gitu. Silakan. Ya. Baik. Kata nista itu sudah ada kok. Di undang-undang juga ada, nanti Bang Egy bisa nyampaikan soal nista. Di bahasa Indonesia juga ada nista. Orang yang anggap kita itu tinggi, kemudian direndahkan, itu namanya menistakan. Bahkan bukan hanya berkenaan dengan keagamaan, tokoh pun yang itu dianggap itu tinggi, kemudian direndahkan, itu menistakan. Kemudian kalau mengatakan tidak ada yang berhak untuk kita mengatakan sesat. Kita udah dalam Fatihah sendiri mengatakan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu sesat. Jadi beda dengan cara berpikir filosofis dengan berpikir tentang hukum. Dan kita ketika menghukum bukan berarti kita suci, tapi Allah sudah memberi ketentuan. Seperti hurrimat alaikumul maitatu wadamu. Allah mengatakan haram, masa kita enggak berani mengatakan haram? Udah ini berarti orang yang menyimpang ini sudah waladdallin. Dan kita sudah mempunyai kerangka. Dan itu dilakukan dengan cara musyawarah. Kalau tidak masuk akal terserah. Kami punya akal juga, punya logika sendiri juga. Logika fikih beda dengan logika falsafi. Silakan. Pak Helmi. Pak Helmi. Coba sekarang, tadi Pak Kiai bilang katanya MUI punya 10 indikator orang tersesat. Apakah ada jaminan kalau saya melanggar satu saja indikator, lalu saya masuk neraka? Emang siapa pemilik neraka? MUI. Ini beda antara masuk neraka dengan kata-kata sesat, Mas. Nah. Jadi tidak setiap yang sesat itu masuk neraka. Yang menentukan neraka Allah. Allah kalau mau mengasih maaf tidak. Tapi ada kerangka hukum, Mas. Siapapun yang berzina itu dosa. Kalau orang mengingkari bahwa zina itu adalah haram, dia tidak mengatakan tidak haram, itu sesat, Mas. Tapi mungkin Allah memaafkan, itu soal masuk neraka. Soal hukum lain lagi, Mas. Jadi jangan disamakan antara masuk neraka dengan ketentuan hukum. Betul. Monggo. Berarti kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ad-dhalun, sesat, ya kan? Itu adalah terma dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk dhalun? Ya hanya Allah yang tahu, kan begitu ya? Benar. Ketika orang melanggar yang haram, dia hanya melanggar yang haram, dia fasik. Kan gitu ya? Bahwa kemudian setelah dia berdosa tentu saja, misalnya berzina. Setelah dibuktikan dengan 4 saksi dia berzina, dilihat bahwa ternyata penisnya masuk ke dalam vaginanya seperti kata hadis ya, seperti timba masuk ke dalam sumur, gitu kan, dibuktikan dia berzina, dia berdosa. Kalau sudah terbukti dia dirajam, ya kan? Bahwa kemudian setelah dia berdosa, apakah dia masuk neraka atau masuk surga, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kami menyatakan soal masuk neraka? Kan enggak pernah. Kesesatan yang dibahas, Anda membantah yang tidak kami katakan. Anda membantah dalam hayalan Anda sendiri. Ya, saya mengatakan Anda sudah bisa memahami yang kami sampaikan. Kalau orang berzina itu haram, Mas.
Betul. Kalau dalam ajaran kami itu bilang haram, lalu Anda bilang zina nggak haram, itu sesat Mas. Oh. Beda dengan pekerjaan haram itu Anda melaksanakan haram, kemudian Anda mengingkari yang haram itu sesat. Karena sudah jelas. Soal masuk neraka, belum tentu yang namanya Allah yang tahu. Tapi Allah memberikan koridornya dalam Ukuran hidup ini. sesatnya Pak Kiai ya. Sesat yang Anda Oke, maksud saya seperti apa Pak nggak Helmi? mengatakan Makanya sesat. ukuran sesat apa? Kalau Dan menurut Anda sekarang seperti apa? kalau kita kembali pada kasus saya Panji Gumilang, Oke, monggo. satu saja, mari kita bahas. Oke, monggo. Apa yang membuat beliau menjadi dianggap tersesat oleh MUI? Saya katakan indikasi. Makanya kami mengatakan kita ini sedang proses finalisasi. Indikasi sesatnya adalah ketika menafsirkan Al-Quran tidak mengikuti pagu dan kaidah dalam ilmu tafsir. Dia ngarang sendiri. Ketika mengatakan tafasau fil majalis diartikan dengan dia distancing, physical distancing dalam sholat. Kemudian dimaknai dengan hadis Nabi minal muslim muslimat mu'min mu'minat, ini kan berdampingan lafadznya. Lalu dimaknain di dalam Al-Quran dalam sholat seperti itu. Itu namanya menyimpang Mas. Kalau mengerjakan. Tapi ketika dia itu menyalahin seperti ini dan itu kekeh dengan merasa benar, tidak pernah dikatakan oleh para ulama, dia sudah qala fil Qur'an bi ra'yihi. Nabi mengatakan falyatabawa maq'atu minan nar, bukan Khalil yang ngomong. Jadi kalau kami menetapkan hukum, itu bukan kami yang bikin hukum, kami ini meneruskan dan mengartikan wahyu. Monggo. Ketika saya Panji Gumilang sholat dengan distancing ya, laki dan perempuan berjarak, dia dianggap menyimpang. Menyimpang dari apa? Saya katakan, kalau dia itu menyimpang karena Nabi mengatakan sebaik-baik softnya laki-laki itu di depan. Sebaik soft-softnya perempuan di belakang. Kemudian dia melakukan soft yang sama laki dan perempuan bahkan di depan perempuan. Dia kan sudah menyimpang Mas. Tapi ketika kesalahan tafsir dia pertahankan. Kemudian tidak pernah ada ulama yang menyatakan kaidah tafsir tidak membenarkan. Kita kan dari Nabi dan ulama. Ya. Itu yang disebut kesesatan Mas. Pak Helmi singkat saja. Baik, terakhir, beri saya kesempatan. Ya, sejauh yang saya lihat dari argumentasi Panji Gumilang, saya tidak membela dia, tapi membela. Mau bela juga nggak apa-apa, is oke kita debat. baik. Silakan Pak Helmi. Baik, Oke. sejauh argumentasinya tafasahu tawasau, ya kan, berjarak di situ. Kemudian di Masjidil Haram orang juga sholat bersama laki dan perempuan. Di Bentar, Madinah sebentar, saya belum teruskan. selesai. Tadi Oke, terus. saya menghormati Anda. Oke, Anda hormati saya. silakan kalau Anda mau Oke. jelaskan. Monggo. Di Madinah laki dan perempuan juga berdiri sejajar sholat, hanya dipisahkan dengan tirai. Kalaulah dengan fenomena itu seorang Panji Gumilang bertafsir ya dengan buat agamanya sendiri dan dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu, di mana penyimpangannya menurut saya? Selagi dia menyembah Tuhan Allah yang satu, menurut saya itu kan hak-hak dia. Bahwa kemudian nanti dia salah di gurun masar, itu urusan dia nanti gitu loh. Yang kedua. Oke, silakan. Yang menjadi kesulitan kita bersama adalah Jangan diborong semua Pak Helmi ya. baik, Bergantian nanti. terakhir. Iya, Satu silakan, lagi boleh, silakan, satu lagi. Terakhir. Tafsir dari Kiai Khalil ini yang menganggap bahwa tafsir Panji Gumilang itu salah. Yang saya prihatinkan adalah kemudian ditebar tuh di Twitter, di medsos dan sebagainya. Maka masyarakat Indonesia yang tidak semuanya secerdas dan sepandai Kiai Khalil itu menangkap salah. Karena kan nggak mungkin kalau itu bisa dilepas dari MUI. Nggak mungkin saya sebagai Khalil, Oke. tapi juga sebagai Langsung Pak Kiai boleh. Pertama, sampean sudah salah menggunakan dalil hanya di Mekah, di Madinah. Memang Islam itu dari Mekah dan Madinah. Islam itu dari wahyu. Maka di sana ada posisi dan kondisi yang itu darurat, maka dalilnya sampean sudah lemah. Kalau itu membela Panji Gumilang. Kalau itu berdasarkan suatu fenomena di satu tempat, Anda sudah tidak sesuai dengan koridor Islam. Silakan kamu bertanya. Yang kedua, kalau saya menyebar di medsos, saya memberi keterangan, orang bertanya, dan dia disebar di medsos. Sesuatu yang terang di medsos, maka harus jelaskan di medsos. Makanya kalau ini sudah diam-diam, kita sampaikan diam-diam. Nggak ada yang salah, wong itu juga disampaikan di medsos, medsos juga berkembang. Maka kami harus menjawab di medsos, karena memang zamannya begitu. Saya minta dalilnya sampean, mana ada dalil Islam itu berdasarkan di Mekah dan Madinah. Dan fenomena di Mekah dan Madinah, itu kan mesti dalam furu'nya mungkin berbeda. Keluarkan dalilnya, yang itu Mekah tadi dalilnya itu di mana yang boleh begitu dan bisa dijadiin dalil di tempat lain. Bukan. Yang saya ingin katakan adalah bahwa ada orang sholat sejajar laki dan perempuan. Sebentar, kalau orang nggak ada masalah, dalilnya, ini kan kita bicara dalil. Sumber dalilnya Iya. Pak Helmi dan juga Bapak. Iya. Sesaat lagi Kita boleh dengar ditahan dalilnya dulu. sesaat Kita harus lagi, jeda usai jeda. Catatan Demokrasi pemirsa.